Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School, dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA, ya. Hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. Penyetaran ijazah memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1. Transkrip nilai. 2. Yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan, dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ternak Mulyono bermimpi terlalu ketinggian. Mereka ingin 2029 si Gibran jadi presiden. Wey, berpikir ngaca. Si Gibran ijazahnya aja nggak jelas, sama seperti bapaknya, sama-sama ijazahnya goib. Gimana mau jadi presiden 2029? Kalau mau nyapres, suruh sekolah lagi. Sekolah lagi, ambil paket C, paket apa kek, ya. Sebenarnya yang bahaya itu adalah orang yang sudah sekolah, ya, tinggi-tinggi, tapi tetap goblok, tetap tolol, tetap idiot kayak lu, ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Kau saking tololnya, tetap aja terhasut, termakan framing dari Roy Panci gerombolan Pukima itu, ya? Itu karena kau terlalu tolol, terlalu goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, yakni tentang si Rismond yang terlihat lebih nyaman gitu ya dalam bersolo karir. Ini sih dugaan saya, ya kan. Ya, jadi ya nggak hanya penyanyi sajalah yang bisa bersolo karir gitu ya setelah pecah dari grup bandnya. Pembenci Jokowi juga bisa. Setelah dipecat ya oleh Tipa dari kelompok teroris, si Rismond memilih bersolo karir ya untuk urusan mencaci, memaki, dan memfitnah Jokowi. Termasuk juga Gibran ya. Dan kabar terbaru, si Rismond ya dalam solo karirnya menyebut bahwa Gibran hanya sampai kelas 1 SMA saja. Waduh. Katanya data itu dia dapatkan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ini orang kok bencinya kelihatan benci banget gitu loh dengan Jokowi dan keluarganya. Siapa sih sebetulnya dalang di belakangnya, dan apa sebetulnya motif si siapa namanya ini, si Rismond dan kawan-kawan itu dalam menjatuhkan Pak Jokowi ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School, dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaran ijazah yang ada di panduan penyetaran ijazah di Dikdasmen, ada di web arsip mereka, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaran ijazah memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1. Transkrip nilai. 2. Yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA. Raport saja nggak punya 3 tahun itu. Ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insert. UTS Insert itu kursus.
Ya, ada dua silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insights disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana, ya. Tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini, dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikbudrismen saat ini, ya, sekretarisnya, yaitu Dr. Eko Susanto, begitu. Oke. Aduh, Mon. Ini bukan pengetahuan baru, Mon. Yang kau katakan itu sudah soal. Lagi-lagi kau berusaha menyamakan kurikulum pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia. Kau mengatakan Gibran cuma 2 tahun di luar negeri. Nah, itu setara dengan kelas 1 SMA. Mana ada, Mon, di luar negeri di Singapura itu SMP sama SMA itu dibedakan. Nggak ada. Ya, SMP dan SMA dibedakan itu salah satunya hanya di Indonesia, Mon. Mungkin juga ada di Amerika ya, senior high school seperti itu ya. Tapi kalau di Singapura, ini SMP sama SMA ini dijadikan satu. Dan cuma 5 tahun, Mon. Ya jelas, Mon, setelah 3 tahun Gibran itu menempuh pendidikan di Solo, ya, ketika dia datang ke Singapura, ya cukup melanjutkan yang 2 tahun. Nah, ketika sudah lulus itu setara dengan SMA di Indonesia, temon. Astagfirullah, temon. Makin berpisah sama teroris, kau bukannya semakin cerdas, bersolo karir kau makin B plus GO. Lanjut. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan, dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Lah. Ini tuh ternyata motif politiknya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, teman-teman ya, bahwa sebetulnya bukan persoalan mencari ijazah asli atau palsu baik Jokowi maupun Gibran. Tetapi motifnya adalah, ya, ada yang kebakaran jenggot ya ketika Gibran itu tahun 2029 bisa melenggang sebagai calon presiden. Berarti sudah bisa ditebak ya kan, aktor di belakangnya adalah ya partai politik kayaknya ya kan. Lanjut. Ternak Mulyono bermimpi terlalu ketinggian. Mereka ingin 2029 si Gibran jadi presiden. Wey, berpikir ngaca. Si Gibran ijazahnya aja nggak jelas, sama seperti bapaknya, sama-sama ijazahnya goib. Gimana mau jadi presiden 2029? Kalau mau nyapres, suruh sekolah lagi, ambil paket C kek, paket apa kek, ya. Apa yang dibanggakan dari seorang Gibran sampai saat ini selama 1 tahun menjabat sebagai wakil presiden? Tidak ada satupun prestasi yang menonjol dari si Gibran. Coba saya tanya sekarang kepada Termul, apa prestasi si Gibran selama 1 tahun menjabat sebagai wakil presiden? Ya, apa coba yang tahu prestasi si Gibran selama 1 tahun menjabat sebagai wakil presiden? Tulis di kolom komentar. Termul, siapa yang tahu? Nggak bakal ada yang komen. Karena apa? Karena nggak ada prestasi. Si Gibran nggak ada prestasi sampai saat ini. Saya kasih tahu ya. Kau katakan, ya ini mohon maaf ya, saya cuma ingin menjawab pernyataanmu melalui diksi-diksi yang kau gunakan. Pertama, jangan mimpi Gibran menjadi presiden tahun 2029. Ijazah saja nggak jelas, sama seperti bapaknya. Loh, bapaknya kamu anggap ijazahnya nggak jelas, tapi dia jadi presiden kan? Jadi wali kota Solo 2 kali, jadi gubernur Jakarta 1 kali, jadi presiden 2 periode. Kau sebut ijazahnya nggak jelas. Pun demikian, kalau kau meragukan ijazahnya Gibran, tetap Gibran akan bisa jadi presiden. Alah, koplak kau itu ya, membuat pernyataan, tetapi secara tidak langsung kau mematahkan pernyataanmu sendiri. Ya, koplak itu namanya. Ya, lanjut. Waduh, bahaya dong kalau Mas Gibran nggak punya. Bro,
Sebenarnya yang bahaya itu adalah orang yang sudah sekolah, ya, tinggi-tinggi, tapi tetap goblok, tetap tolol, tetap idiot kayak lu, ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Kau saking tololnya, tetap aja terhasut, termakan framing dari Roy Panci gerombolan Pukima itu, ya? Itu karena kau terlalu tolol, terlalu goblok. Sekarang saya tanya kau, kenapa itu Suban yang pertama-tama menggugat Wapres sampai 125 triliun itu, ya, sekarang mencabut gugatannya, dan dia mengajak mediasi? Bisa nggak? Ada nggak nalarmu berpikir ke sana? Jadi kau jangan terhasut oleh Roy Panci Pukima itu karena goblok, karena tolol. Coba kau baca bunyi undang-undang, ya, nomor 7 tahun 2017 itu, khususnya di huruf Q. Baca itu baik-baik, ya. Di situ bunyinya adalah untuk syarat untuk menjadi pendidikan capres-cawapres itu adalah, ya, minimal SMA atau madrasah atau setingkat lain, ya. Di situ ada setingkat lain bunyinya, ya. Disitulah si Suban itu keliru, ya. Dan supaya kau tahu, untuk syarat dari biara Wapres itu, ya, berlaku yang setingkat lain karena beliau tidak ada pendidikan SMA di Indonesia, tapi dari luar negeri. Tetapi juga kamu harus tahu ada bunyi undang-undang juga, yaitu penyetaraan, ya. Dan ijazahnya Wapres itu sudah mendapat, ya, penyetaraan daripada dikti, ya. Jadi kau harus paham di situ. Belajar kau. Jangan kau langsung termakan framing lalu kau buatlah ini konten seperti ini nih. Bla bla bla. Jadi terlihat kau jadi goblok sekali, tolol sekali, ya. Kasihan banget gitu loh, manusia seperti kau ini, seperti orang berpendidikan tapi otaknya mungkin karena kebencian. Hahaha. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya terkait pernyataan atau kata-kata mutiara yang keluar dari netizen barusan yang mungkin tidak enak didengar, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya, tata nilai dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jangan diikuti. Tetapi terkait apa yang dia sampaikan, saya sependapat gitu loh, ya kan? Iya, saya sependapat 100.000%. Tetapi kata-katanya yang kurang enak didengar, tolong jangan diikuti. Oke, lanjut. Mas Gibran keras, Mas Gibran dicintai masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Stop kowar-kowar tentang ijazah, ya, ijazah Bapak Jokowi sama Mas Gibran. Mas Gibran pernah sekolah di luar negeri, semuanya itu ada ijazahnya dan asli, bukan palsu, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Ya, sampai di sini paham? Stop kowar-kowar ijazah palsu. Aku sakit hati, aku emosi, paham? Iyalah. Tapi nggak apa-apa Mbak ya, mereka mau berkuar-kuar ijazahnya Gibran palsu ya kan. Kalau perlu Gibrannya dikatakan palsu juga nggak masalah gitu ya. Karena itu bagian dari cara mereka untuk mencari duit. Dan sebetulnya di sini keluarga Pak Jokowi ya termasuk Gibran ya wakil presiden itu diuntungkan gitu loh. Bayangin gitu ya, hanya seorang wakil presiden tetapi sangat populer karena sering dibicarakan ya kan. Itu kan gratis. Branding image gratis gitu loh. Bayangkan kalau Gibran itu membranding dirinya sendiri, butuh berapa biaya, butuh berapa dana yang harus dikeluarkan. Lanjut. Tengok itu gambaran wajah Gibran gitu. Tidak tahu apa-apa. Wapres ini kan nggak ada gunanya. Anak ini memang bukan orang yang cocok untuk menjadi wapres. Orang yang nggak ada gunanya ini ingin dijadikan presiden oleh bapaknya. Yang dia tahu anaknya nggak mampu ini itu. Bapaknya yang menampilkan diri. Ini dulu seorang antropolog ya. Dia seorang penulis dan cukup terkenal ya. Bahkan ketika saya SMA itu saya sudah sering membaca bukunya ya. Dan juga sering disebut-sebut oleh pakar-pakar antropolog dan juga guru antropologi saya ketika SMA. Tapi begitu saya sudah macam kayak gini ya, udah dewasa gitulah ya, ngelihat sepak terjangnya, bacotannya macam kayak gini, saya kok menyesal ya pernah mengidolakan dia sebagai seorang antropolog ya. Kok celak. Lanjut. Apa-apa Jokowi disalahkan, apa-apa masalah-masalah yang ada terkait Jokowi.
Nah, seperti dulu itu kasusnya Gibran melanggar konstitusi menjadi wapres, yang disalahkan Jokowi melulu gitu loh. Tapi kalau kita logika, kalau kita pakai akal sehat, ya Gibran jadi wapres itu adalah atas kemauan Prabowo gitu loh. Nah itu mau nggak mau Prabowo itu harus ngambil Gibran sebagai wakilnya gitu. Karena apa? Karena pendukungnya Prabowo lari mendukung Anies. Karena Anies ini kan mencalonkan menjadi presiden. Jadi mau nggak mau Pak Prabowo kalau pengen menang itu harus mengambil pendukungnya Jokowi. Caranya gimana? Caranya ngambil anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Itu kan logis sekali gitu loh. Kalau nggak ada Gibran, pendukungnya Jokowi itu pasti larinya ke Ganjar gitu. Makanya mau tidak mau Pak Prabowo ini ya harus ngambil Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi. Sehingga apa? Jokowi ini juga mau nggak mau harus mendukung Prabowo. Karena Gibran menjadi calon wakil presiden. Itu loh. Kayak gini kan jadi apa-apa disalahkan Jokowi gitu. Kita ya, saya kalau misalnya berkomentar itu ya sesuai dengan rasionalitas, sesuai dengan logika gitu aja. Antropolog Benga yang di bagian depan tadi, udah kau dengar tuh apa yang disampaikan oleh netizen berbaju hitam barusan. Walaupun lebih muda, ya kan, bicaranya lebih santai, lebih santun, lebih berisi dan lebih dekat dengan kebenaran daripada apa yang kamu bacotkan tadi, ya. Jadi Gibran itu bukan disodor-sodorkan oleh Jokowi, tapi karena diminta oleh Prabowo, ya, karena strategi politik. Jangan bego lah, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.